kemarin kan sempat viral dan sebagainya. Terus sekarang udah nggak mau lagi kayaknya ke YouTube nih. Kenapa sih? Apakah ada something gitu? Ada rasa depresi atau gimana? Ngelihat dunia per-YouTubean di dunia rohani ini. Sebetulnya media YouTube itu media yang bagus kalau kita itu untuk positif memberitakan Injil, ya Injil aja, iya toh. Iya. Tapi jangan sampai tengkar. Saya sedih kalau lihat pendeta sama pendeta, oh kamu yang salah, kamu yang benar. Sudahlah, kita tidak ada yang salah yang benar, Paul Sang. Tapi kan beliau CS sama siapa? Paul Jang. Semua saya CS, semua saya CS, tidak ada musuh. Itu dari versi penonton. Lah ya, makanya, CS. hei penonton. Sama gua sebenarnya juga CS sebenarnya gitu. Loh kok sebenarnya? Ya memang CS. Iya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kali ini kita kemarin udah nyampe di Bali, sekarang kita di Malang. Nah, ketemu dengan saudara kita Bapak Pendeta Khairul Anwar, ya kan? Maktubilalahi molabdolin. Udah lama tak berjumpa nih. Ya, terima kasih. Nah, akhirnya kita disajikan juga dengan wedang ya. Ini sekoteng. Oh ya. iya, sekoteng ya. Iya. Jadi kita bincang-bincang enjoy lah ya. Ya. Ininya bukan mau ini tapi kita temu kangen. Iya, temu Karena kangen. katanya lama nggak naik di YouTube. Iya, nah, soalnya beliau ini lama nggak naik YouTube. Apakah sudah pensiun kah? Atau ada trigger-trigger apakah gitu kan? Kita kebetulan datang ke Malang ini ya lebih baik kita tanya langsung ke orangnya ya kan, daripada dengar sana sini nggak jelas nanti kan. Ya kan Leku, gimana Leku? Apa kabar nih Leku? Ya, puji Tuhan, bersama Yesus luar biasa. Di luar Yesus kita binasa. Iya. Keren banget gini. Ya. Terima kasih saudaraku Leku kedatangannya di pondok kami di Malang. Ya. Terima kasih datang di bumi Arema, ya. Iya, Arema ya. Iya. Apa yang ditanyakan? Iya. Ini apa? Saya juga tadi sempat kaget udah ngelihat beliau. Kita tadi udah tur juga ya ke sini, ke apa? Apa namanya ini? Nusantara. Rumah Pemulihan Nusantara. Rumah Pemulihan Nusantara. Kenapa sih Leiko buat ini? Sebenarnya ini kita bukan mau menunjukkan ini, tapi biar jadi inspirasi ya buat teman-teman, saudara-saudara. Ternyata beliau juga melakukan hal ini. Kenapa bikin rumah pemulihan Nusantara? Ini tercetus karena saya itu jadi pengikut Kristus, itu saya punya visi misi seperti apa yang diajarkan Yesus Kristus. Saya diselamatkan, peduli menyelamatkan yang lain. Yes. Saya dipulihkan, peduli memulihkan yang lain. Saya diberkati, peduli menjadi saluran berkat buat yang lain. Begitu. Jadi itu tercetusnya Rumah Pemulihan Nusantara karena saya dulu jadi orang yang bejat, yang rusak, terus keluar dari penjara itu anak-anak teman-teman saya itu tidak ada yang ngurusin. Terus orang yang habis terima Yesus gitu dikucilkan sama keluarganya, dibuang. Itu nggak ada yang peduli. Jadi saya punya kepedulian itu dan saya mau menggenapi niru firman itu harus saya lakukan karena begini. Ketika aku telanjang kamu memberi pakaian, ketika aku orang asing kamu memberi tumpangan, ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku di penjara kamu menjenguk aku, ketika sakit kamu berdoa untuk aku. Itulah dari
firman itu, barang siapa yang melakukan dari salah satu orang yang paling hina ini, dia melakukan untuk Yesus. Apa yang bisa saya perbuat? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisa hidup saya ini, jadi saya itu mau mengaplikasikan apa yang ada di firman itu. Itu. Ya. Yes, luar biasa ya. Beliau ini, padahal beliau ini bukan kelahiran Kristen loh gitu kan. Bisa kepikiran untuk perihal seperti ini ya. Ini Leku ini dulunya kan kalau ditarik dari sebelumnya kan belum percaya Tuhan Yesus, dan akhirnya haus akan pengenalan Tuhan Yesus, akhirnya melakukan lagi berdampak ya. Ya, karena bagi saya mengenal Yesus itu wajib. Karena firman juga ngomong gini, barang siapa yang tidak melakukan dari salah satu orang yang terhina itu, dia tidak akan masuk kerajaan surga toh. Ya, dia tertolak. Aku sudah berbuat demi namamu, aku sudah mengadakan mukjizat, mengusir setan demi namamu. Tapi Tuhan akhirnya ngomong apa? Nyala kalian semua membuat kejahatan, dan aku tidak mengenal kamu. Itu yang ngeri. Ngeri ya. Itu yang ngeri. Banyak sekarang yang saya jumpain. Makanya saya belajar kekristenan itu. Ketika saya bertobat, itu setiap hari Minggu, itu saya libur, gak kerja. Setiap Minggu itu saya pergi ke gereja. Dari sini ke Lawang, itu pakai sepeda pancal. Lawang tadi jauh. Oh, iya. Itu berapa kilo itu? Ya mungkin 23 kilo. Naik 20? sepeda. Iya, naik sepeda pancal. Berangkat jam 3 pagi, sampai sana setengah 6. Terus masuk gereja. Di sana saya nyari gereja. Karena apa? Saya takut. Pertama dulu itu takut malu kalau saya di gereja di Malang. Iya. Bergereja di Malang. Sampai saya di sana. Haus akan pengenalan akan Tuhan Yesus itu sehari itu bisa 4 sampai 5. Saya bisa masuk ke gereja di Jalan Nanas ini, terus di alun-alun. Iya. Saya di Janti, saya di pokoknya banyak lah. Iya. Hampir minggu itu saya ibadah itu 4-5 kali. 4 sampai 5 kali. Iya. Sampai sebegitunya. Karena kepingin mengenal Yesus itu dengan benar. Jangan sampai saya itu nanti salah atau tertolak. Ya. Begitu. Jadi, dan ini anak-anak Iya. binaan saya. Bukan ngomong anak roh. Ini anak binaan semua. Ini anak-anak binaan. Kalau nggak bisa dibina katanya dibinasakan. Tapi nggak ada yang dibinasakan. Tapi mereka ya puji Tuhan nurut-nurut. Jadi mereka nggak dibinasakan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, tidak menginginkan satu orang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, itu keren. Tuhan Yesus kita itu keren. Ya kalau saya Pastor Leo kesini kan sudah tahu, tadi sudah ngobrol-ngobrol sama anak-anak. Ya beginilah keadaan kami. Iya. Itu banyak banget itu saya lihat tadi Pastor, jiwa-jiwa yang udah terima Yesus, ya dimuridkan. Ya, memang setelah mereka percaya terima Yesus, mereka itu harus dimuridkan. Kenapa kepikiran? Kan biasanya pendeta tugasnya itu setahu saya SOP-nya ambil jiwa, dibaptis, selesai. Nggak ada pemuritan, nggak ada ini ya, cuman gereja banyak gitu. yang hilang. Saya makanya nggak mau buka gereja. Saya nggak mau buka gereja. Wah, oh gitu. Saya nggak mau buka gereja, makanya saya ini gereja itu kan saya. Ini kita ini kan eklesia, gereja. Ya, gereja itu bukan berbicara soal gedung. Yang diperbaiki bukan gedungnya, tapi ini pribadi kita. Pengenalan biar karakter kita itu belajar keserupaan dengan Kristus gitu. Nah, kalau mereka habis dibaptis terus nggak dikenalkan, mereka jadi manusia baru. Setelah jadi manusia baru, makanya ada 5 pertumbuhan menurut pribadi saya, ya. Habis dibaptis, dibagikan lagi. Habis dibaptis itu kita disebut bayi rohani. Bayi rohani. Setelah bayi rohani, kekristenan itu kan bertumbuh. Ya. Setelah bayi, anak. Setelah anak, dewasa. Setelah dewasa, sahabat Kristus. Yang kelima, mempelai Kristus. Jadi saya itu punya tujuan hidup kekristenan itu. Tujuan saya apa? Saya harus menjadi mempelai. Gimana caranya? Saya yang penting melangkah 1 langkah, Tuhan Yesus yang menentukan 1000 langkah atau 1.000.000 langkah. Saya percaya, iman saya seperti itu. Yes, haleluya. Oke, ini tadi juga banyak banget nih kan, banyak
murid-murid lah ibaratnya ya, jiwa-jiwa yang udah di sini di rumah ini. Tadi kita udah sempat lihat sampai ke atas tadi, ini yang menara doa dan sebagainya tadi udah kasih lihat. Nah, nantilah kalau bisa saya tayang, cuman ya cukup asumsi ini saya aja, konsumsi saya aja ya, nanti dibilang pamer lagi ya kan batinnya. Tapi saya lihat ini benar-benar ikhlas dan membantunya luar biasa. Nah ini kan banyak tadi jiwa-jiwa ya di rumah, masak mereka dan sebagainya. Itu gimana itu ini ya bisa ngasih SDM mereka? Ya itu semua karena dari Tuhan Yesus pelihara mereka. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Mereka tidak akan dibiarkan. Kalau mereka sungguh-sungguh hatinya melekat dan dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Gitu. Dan saya, orang-orang ngomong sama saya begini, memang Pak Khairul itu tidak pernah mikirkan dirinya sendiri, mikirkan orang. Kalau mikirkan Pak Khairul, mikirkan orang, Tuhan Yesus memikirkan Pak Khairul. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan kehidupannya anak-anak, mulai soal makan, minum, atau tempat tidur apa. Ya buktinya mereka mok-mok semua, godek semua, gemuk semua. Oke. Oke, bentar dulu. Gua ngunyah. Enggak apa-apa. Ya, kita sambil santai. Nah, ini Laiku. Kemarin kan sempat viral dan sebagainya. Terus sekarang udah nggak mau lagi kayaknya ke YouTube nih. Kenapa sih? Apakah ada something gitu? Ada rasa depresi atau gimana? Ngelihat dunia per-YouTubean di dunia rohani ini. Sebetulnya media YouTube itu media yang bagus kalau kita itu untuk positif memberitakan Injil, ya Injil aja, iya toh. Iya. Tapi jangan sampai tengkar. Saya sedih kalau lihat pendeta sama pendeta, oh kamu yang salah, kamu yang benar. Sudahlah, kita tidak ada yang salah yang benar. Kebenaran itu milik Tuhan Yesus. Kita koreksi diri sendiri. Makanya begitu ada yang masalah uang, masalah doktrin, terus masalah kasus perempuan, sudah. Jadi saya turun aja karena itu saya sudah melalui semua. Jadi saya sudah bosen lihat kayak gitu, makanya turun itu. Saya bosen lihat gitu, tengkar, caci maki, saya nggak seneng gitu. Jadi lebih baik saya turun dulu, calling down. Nanti kalau sudah sepi, saya mau memberitakan Injil keselamatan aja. Yes. Ya itu, cuman itu. Jadi saya walaupun nggak di YouTube, saya terus move. Ya. Ya toh, Laiku tahu. Ya, jadi move terus. Walaupun nggak dipublikasi, nggak ini ya. Ya biarin. Nanti biar Tuhan Yesus saja yang mempromosikan sendiri gitu. Ya ini saking Laiku datang ini, ayo kita live Laiku ya udah gitu. Ya. Tapi jangan iri ya, jangan bilang cuman di gereja ya, itu jangan. Lah, semuanya juga welcome dia beliau, cuman ya semua diatur waktu-waktunya. Gitu loh. Pokoknya saya mau diajak ngobrol tapi satu. Jangan nyalain si A si B, membidat-bidatkan si A si B. Oh, ini ajaranku paling benar, ini yang ini. Jangan. Udah, kita fokus beritakan Injil aja. Karena Injil itu kekuatan kita, Injil itu keselamatan. Jadi orang biar tahu, banyak orang tahu, oh itu loh orang Kristen itu peduli dengan orang lain, bukan nyala-nyalain. Malu saya sebagai orang Kristen yang anyaran baru, malu saya itu. Preman aja berantem aja nggak diekspos, gitu loh. Preman aja berantem nggak diekspos, malu. Kok pendeta berantem di YouTube, malu. You understand malu? Malu. Apa bahasa Bataknya malu? Laiku. Maila. Iya, Maila lah. Iya. Oke, silakan, enggak apa-apa, tanya apa. Ini apa yang sempat kemarin itu kan viral, terus Laiku membaptis dan sebagainya. Apa tanggapan Laiku? Biarin, saya cuman begini aja. Saya nurutin firman ini aja. Satu orang terima Yesus, dibaptis, diselamatkan, dia percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat.
seluruh malaikat surga sorak-sorai. Loh, itu satu orang. Iya. Apalagi dari 3 desa itu. Ya mungkin lebih dari 1 atau 100 atau 200 atau 300. Karena saya nggak ngitung, wong saya yang eksekusi. Di sini ada Pak Adi dan ini ada tadi Laiku kan tahu toh, orang-orang yang di sana sekarang Udah di sini. tinggal di sini, dia mau belajar kekristenan, mau mengenal Yesus benar-benar. Yang tadi belum ada yang mengenal Yesus, terus sekarang mengenal Yesus. Saya tanggapin yang kayak gitu-gitu. Karena apa? Nggak ada waktu untuk nanggepin gitu. Ya cuman kemarin aja sama Gracia Pelo, karena saya merasa apa? Gracia Pelo itu kan temanku. Oh gitu. Iya, Gracia Pelo itu temanku. Anaknya sekolah di gerejaku. Nah terus dia kalau nungguin anaknya pulang, dia sering makan bakso mie di tempatku. Kalau ketemu saya ngomong gini, udah gak usah bayar. Nah, tapi di situ mulutnya seperti itu, saya tanya, kenapa kamu kok ngomong gitu? Loh, gini loh Pak, kan saya mantan wartawan. Kalau mantan nggak usah dipakai, saya ngomong gitu. Kalau mantan nggak usah dipakai. Sudah, sekarang klarifikasi Pak. Itu apa? Ada orang yang murtad. Itu kan bahasamu. Aku nggak seneng ngomong murtad kok. Iya toh? Saya nggak seneng ngomong murtad. Saya orang Jawa. Yang ngomong bukan murtad, dia percaya Yesus. Iya, dia mau bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya udah biarin. Kalau saya pun ditanya, Pak Khairul agamanya apa? Saya nggak punya agama. Saya pengikut Kristus. Nah, kalau orang ditanya semakin beragama, agamaku ini agama, wah bela agama nggak usah dibela. Agama itu kalau orang Jawa ngomong ageman. Ageman itu pegangan. Pegangan itu di dalam sini. Ya cuman pribadi. Iya toh. Menjadi pengikut Kristus, pribadi lepas pribadi. Keselamatan juga gitu, pribadi lepas pribadi. Makanya kalau saya nggak di YouTube, terus kemarin waktu di YouTube-nya Laiku itu, wow, itu kok di YouTube-nya gereja YouTube mau ada dikontrak di situ. Saya nggak pernah dibayar, nggak kontrak. Dikasih PK-nya gede katanya. Iya, dikasih PK-nya gede. Ini orangnya gede-gede. No PK-PK kita enggak. Makanya ini ada Pak Adi juga. Ya tadi kan sudah bersaksi. Anak-anak binaan saya ini. Kalau kita pelayanan, kita nggak merepotkan gereja yang undang. Kayak kemarin saya di gereja dekat Laiku. Iya toh? 1 minggu gitu. Saya tiket bayar sendiri. Alah, kalau jalan sendiri, makan sendiri, bahkan ditanyain lagi ini ya apa gitu kan, ini kayak gimana? Enggak, iya makanya sedih. Lebih baik saya itu khotbah itu bukan di gereja, saya khotbah itu di pasar-pasar, di pantai-pantai gitu, langsung dicelupin dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kan gitu dah ya. Gitu. Jadi buat teman-teman saudara-saudara clear ya ininya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa kemarin tempat kok nggak diangkat, kok nggak di ini gitu, hoax dan sebagainya ya. Nah, tapi Laiku sekarang sudah tahu toh? Sudah tahu, sebenarnya udah tahu ininya, cuman ya udahlah gitu. Tapi kan yang pembelaan itu haknya Tuhan. Iya gitu. Kalau yang ngerti firman, kalau nggak ngerti pembenaran, korek-korek lagi. Iya, korek. Ya, itulah ini. Ya pandangan-pandangan ya, jadi udah clear ya buat teman-teman yang nanya lagi. Kebetulan saya lewat dari sini, saya juga singgah gitu kan. Ya saya tanya dong. Tadi dia bilang kan bisa apa aja ditanya, silahkan. Nah, iya silakan. Karena kita jadi orang Kristen itu nggak ada yang ditutupi. Terang itu nggak usah ditutupi, pasti ketahuan gitu. Ya mereka sendiri yang dari beberapa desa tadi kan sudah cerita semua bagaimana kehidupannya di sana. Walaupun mereka ngomong saya Kristen mulai kecil, tapi selesai ibadah dia mabuk, dia main apa? Ngerokok, main cewek lah gitu. Ketika mereka bertobat, mereka bukan murtad, mereka bertobat, iya toh, terima Yesus, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia mandi. Ya sudah gitu aja kok repot. Ada orang bertobat aja kok repot. Sama satu lagi yang mau aku tanya. Apakah ketika mau baptis berapa ribu orang itu, Laiku promosi? Enggak, begini. Itu tolong dipanggil. Meledaknya situ sih sebenarnya yang agak ininya. Kita bertanya-tanya nih. Enggak, begini. Itu sebelumnya itu. Biar clear ya maksudnya. Itu 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu di daerah sana itu gereja itu pecah, banyak yang pecah. Terus banyak daerah sana. Iya, daerah sana dari daerah Pujiarjo. Nah,
itu nggak seneng sama gembalanya, terus pemasukan uang nggak jelas apalah. Terus saya itu di sana itu datang melayani di sana, terus mereka itu tanya gini, Pak Khairul mau jadi gembala di sini? Saya nggak mau jadi gembala. Ditawarin. Iya. Ayolah Pak, di sini itu krisis kepercayaan. Kami tidak percaya dengan gembala-gembala kami. Nah, terus begitu dia tanya, Pak Khairul mau? Enggak mau jadi gembala. Ngapain jadi gembala? Enak jadi pemberita Injil gini aja. Dia tahu repot jadi gembala itu repot. Saya nggak ada panggilan, saya ngomong gitu. Ngotot sampai datang ke rumah. Ya Pak Di, datang ke rumah. Mereka datang ke rumah. Pak, Bapak mau kita nanti bingung ini. Nggak ada gembala, kita nggak percaya sama gembalanya gini-gini bla 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 bla. Ya sudah cari gembala. Mereka sudah mungkin belasan tahun ya. Mereka konflik nggak selesai-selesai. Konfliknya maksudnya nggak ada sosok sebagai ya sama gembalanya, terus keuangan soal, pokoknya katanya di sana. Itu tidak sana ya. Tidak ada yang bisa buat panutan. Contoh atau teladan. Nah, terus mereka lihat ini Pak Khairul aja yang penjahat bisa seperti ini. Ayo kita punya figur. Nah, mereka datang ke sini langsung ngomong sama istri saya. Ibu mau ya jadi ibunya orang Pujiarjo. Tak kedipin. Saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau terikat. Iya toh. Terus istri saya ngangguk mau kalau jadi ibunya, tapi jadi gembala nggak mau kita. Nah, jadi gembala nggak mau. Kan jadi langsung di balik layar oke lah gitu, tapi di depan untuk mereka makanya gembalanya Pak Wanto apa. Saya di belakang cuman saya itu ayo belajar bareng gitu, belajar bareng lah. Setelah itu saya ngomong oke. Ketika ngomong oke, Tuhan ngomong gini, ketika oke, persiapkan daerah sini. Itu 2 tahun 3 tahun sebelumnya. Persiapkan. Kalau oke, ya aku mau belajar bareng sama kalian. Tapi persiapkan kalian ini semua persiapkan. Desa sebelah sana itu mana? Saya ngomong. Itu Lenggok Sono. Terus satunya lagi apa? Wediawu. Di sana akan banyak orang dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Ikut sebelum viral kemarin itu. Oh gitu. Jadi kalian siap apa enggak? Siap. Kalau kalian siap menuai nanti daerah mana? Lumajang, Tempur Sari sampai itu daerah sana. Itu di sana. Akhirnya terjadi ya kemarin itu dikenapi dan begini. Nah, setelah mereka banyak viral itu sebetulnya begini loh. Kemarin itu saya ketemu sama Gracia Pelo. Ya. Orang-orang ini kan nggak seneng sama Paul Sang toh. Nah, terus ngomong gini, sasaran bukan saya sebetulnya Paul Sang, tapi kan beliau CS. Sama siapa? Paul Jang. Semua saya CS, semua saya CS, nggak ada musuh. Itu dari versi penonton. Nah ya, makanya, hei penonton. Sama gua sebenarnya juga CS sebenarnya. Gitu. Loh kok sebenarnya? Ya memang CS. Kalau nggak sebenarnya, ya memang CS. Saya sama siapa aja CS. Saya musuh satu itu banyak, iya toh? Kawan 1000, sahabat 1000 itu kurang bagi saya. Gitu. Jadi makanya dari situ habis itu langsung diangkat. Iya toh. Nah, Pak Jenderal Tobing waktu itu ke sini bertamu terus ke Malang. Ada apa ini kok banyak orang? Oh itu yang kemarin habis dari 3 desa itu yang terima Yesus gini. Nah, terus ya diangkat di tempatnya. Sebelumnya itu sudah banyak yang angkat. Cuman saya begini itu aja. Gimana sih makanya bisa rame juga pas di sana kan emang sebenarnya rame juga kan. Rame waktu itu Pak Kepala Desanya nyaksikan. Itu memang udah Laikus persiapkan media nggak? Enggak. Loh, kita enggak saya kayaknya langsung ini apa? Gitu. Ada mempersiapkan media gitu enggak, untuk itu spontan. Itu spontan, orang lain yang mengupload. Makanya sampai saya itu ditelepon Bamak dari Lumajang, itu ya enggak tahu wong saya nggak ngupload. Saya bilang gitu. Gitu pikir dari beliau gitu. Ngapain? Wong saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus Jiwa itu miliknya Tuhan Yesus. Kalau saya dipakai itu ya orang itu kan cuma dilihat buahnya. Iya toh, pohon itu dilihat dari apa? Buahnya. Kita berbuah apa enggak? Tapi kalau makanya saya misalnya kayak Didit atau kayak siapa Morewali apa? Iya, Morewali ya, pendeta ini. Iya, itu.
semua itu cuma dilihat buahnya aja. Saya nggak seneng berantem, saya nggak seneng tengkar. Kalau ketemu aja mungkin bisa panas. Tapi kalau di YouTube, makanya lebih baik saya turun aja. saya nggak mau ke YouTube. Tapi Leku kan udah banyak nih sampai dibahas beberapa konten sama brother kita Didit. Udah berdamai belum atau masih ngerasa ada gesekan? Enggak, tapi biarin tentang hal ini. Oh. Saya pikir buat apa, nggak penting dia. Enggak, saya juga nggak kenal. Oh. Saya nggak ada ruginya kok. Iya. Saya nggak ada ruginya. Jangan-jangan Leku nggak tahu ini sebenarnya viral di YouTube gitu. Saya dikasih tahu orang malah. Iya, nggak tahu. Loh, kalau saya tapi paling nggak meresponi lah gitu. Kalau saya belum bertobat gitu, ini anak-anak saya tahu. Itu rumahnya di Jedong situ, ini di gereja ini tahu. Lah kalau inilah dekat, enggak ada berapa kilo. Oh, dekat dari sini. Dekat. Lah kalau saya belum bertobat, iya, hajar tuh gitu. Bukan mulutnya tak sumpal sama keset. Tapi sekarang biar kebenaran Tuhan sendiri yang jawab. Makanya sekarang dikasih kesabaran itu kan, wah itu buah rohnya itu kan kelihatan yang 9. Penguasaan diri. Ya, itu belajar itu memang ya kalau mau next level itu itu yang lebih. Makanya saya lebih banyak diam aja, biarin anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Tapi saya cuma punya prinsip gini loh. Karena kan di YouTube ini harus ada klarifikasi. Oh, enggak perlu. Enggak perlu, saya enggak perlu. Kalau enggak nanti nama situ jelek loh. Ya biarin, nama saya sudah jelek. Saya dulu penjahat, jelek. Iya, saya dulu penjahat sudah tahu. Makanya Didit ngomong, "Oh, itu preman atau preman." Enggak apa-apa, saya enggak pernah sakit hati kalau itu preman. Tapi kan menurutmu, tapi sekarang kan orang lihat buahnya aja. Sekarang jadi preman apa enggak gitu loh. Iya, dan berdampaknya, buahnya yang penting itu buahnya. Jadi sekali lagi, makanya saya gini, satu orang aja bertobat, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, malaikat surga seluruhnya itu loh sorak-sorai, sukacita. Terus kalau ada yang goreng-goreng nggak suka, oh itu sudah mulai kecil jadi orang Kristen, sudah dibaptis. Lah dibaptis karena apa? Kadang-kadang gini, dibaptis orang itu nggak bertobat. Kalau yang dibaptis yang di Alkitab itu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Orang itu harus bertobat dulu. Kalau orang dibaptis karena masih kecil kan nggak ngerti, berdosa. Yang kedua, orang itu dibaptis karena mau nikah, ikut-ikutan. Lah kalau mau dibaptis karena bertobat, itu yang keren. Lah itu anak-anak itu tadi. Yang ini tadi main pelacur, tahu sendiri. Sekarang sudah nggak main pelacur, sudah nggak ngerokok, nggak niru-niru ngerokok, pimpinan yang ngerokok, mabuk apa, iya toh? Sekarang enggak semua mereka. Mereka di sini kalau ngerokok saya marahin, kalau mabuk saya marahin. Ini tatoannya seluruh tubuh tadi, ya toh? Asli. Nah, itu asli. Ini asli. Asli tato dari Bali. Pulang nanti hilang. Ikan apa? Lele. Pecel lele. Gitu. Jadi begitu. Saya nggak pernah risau apa katanya orang, apa kata dunia. Yang penting saya apa katanya Firman. Saya mau melakukan itu aja. Iya. Oke, ya dari sini juga kita memang benar lihat dari buahnya ya kan. Iya. Ininya memang. Tapi kan Lai kan udah lakukan ini. Seharusnya kan dipublikasi biar lebih wow gitu Le. Enggak. Ayo lah Le. Gua kayak iblis banget gitu ya. Menjermuskan orang. Tapi nanti, emang nggak dipublikasi ya, tapi tetap berjalan. Ininya saya lihat juga pergerakannya berdampaknya ya. Jual bakso, terus jual bakso. Tadi baksonya enak apa enggak? Minyak enak. Mantap. Buka di Jakarta ya? Iya, siap. Nanti kita ini. Yang tadi penjaganya yang orang. Loh, itu nanti yang training, yang orang gila itu yang training. Loh, itu yang training loh. Iya, tadi pas makan ngeliat. Iya. Mantan ODGJ. Nanti di ini apa orang lupa ingatan gitu aja karena narkoba mabuk. Iya. Soalnya nanti takutnya orang seberang yang nonton kita ditegur. Oh gitu. Kayak kemarin kan seberang enggak sepi seberang. Di sini tempat saya sepi loh, lihat enggak ada yang nyebrang. Iya, tapi keren sih dia. Itu binaan dari sini juga. Sudah ikut berapa tahun tadi? 12 tahun ya. Udah 12 tahun kan dilihat buahnya aja, nggak usah kakean ngomong. Iya.
12 tahun itu nggak lama loh. Ya. Iya. Sembuhnya kepalanya tak celurit, celak keluar darahnya langsung. Sampai ujungnya tadi ya. Kalau ujungnya nyampe. Iya, iya. Memang Tuhan Yesus itu keren. Caranya itu ajaib. Iya. Kalau orang Amin. itu supaya bertobat. Ya kemarin waktu yang mau viral-viral itu kan ada orang yang mau mati itu ya Pak dia. Mau mati, jalannya itu sempit, dibetulin di aspal, orang itu tolong mau dibawa ke rumah sakit. Dan memang dari Malang sampai Pujiharjo itu perjalanan 4 jam. Jauh. Nah, terus orang itu perempuan itu di dalam mobil Panther ya sudah kaku ini. Kaku. Ya sudah kaku, nangis keluarganya. Loh ini kan Pak Pendeta yang di TV itu, Pak Pendeta tolong Pak, itu mama saya mau mati Pak, ini tolong Pak didoakan. Ya udah, saya langsung ngomong, mau saya doakan dalam nama Yesus. Udah Pak, dalam nama Yesus kamu saat ini bangun sembuh, pulih normal. Hari itu langsung, enggak sampai rumah sakit, dia langsung berdiri sembuh pulih normal. Nah saya langsung ke rumahnya, mereka tanya, Pak saya kalau pindah gereja ke gerejanya Pak si A si B, jangan pindah gereja, saya nggak seneng orang pindah-pindah gereja. Di gerejamu kamu jadi terang dan garam. Saya tidak pernah orang nyuruh kamu pindah gereja si A si B, tidak. Biar kamu berdampak, kamu bergereja di mana kamu sudah bergereja, jangan pindah-pindah. Makanya banyak pendeta yang di sana juga takut toh. Iya. Pendeta di sana takut, didatengin Pak Lurahnya didatengin. Pak Lurah, tolong itu yang namanya Pak Pendeta Khairil itu jangan boleh ke tempat kita. Kenapa? Nanti jemaat saya ikut semua sama dia. Loh, jangan ikut sama saya, saya tinggal di Malang kok. Iya, ikut aja sama keluargamu. Iya, saya nggak buka gereja ya. Makanya kita nggak diberi ketakutan kok. Iya, roh keberanian yang luar biasa. Makanya jemaat jiwa itu milik Tuhan. Kita itu cuman alatnya saja, jembatannya, iya gitu loh. Jangan repot-repot gitu aja kok repot. Ini jemaatku itu itu kalau ngomong jemaatku itu mencuri kemuliaan Tuhan itu. Iya, iya benar. Nah, gitu. Makanya berbahaya itu, fatal banget sebenarnya. Ini ya. Saya ditanya berapa yang dibaptis Pak Khairil? Enggak tahu, saya cuman merem dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama, biar mereka yang ngitung ya toh, yang di atas itu ya, malaikat itu yang ngitung, saya nggak pernah ngitung. Nanti kalau ngitung sombong, mencuri kemuliaan Tuhan Yesus. Nah itu tadi yang di tab, ya toh. Nah kalau udah kelihatan sih, saya udah lihat juga ininya. Sebelum pandemik, sebelum apa, itu sudah banyak beberapa daerah-daerah yang kayak gitu. Nah, makanya saya nggak mau publikasi toh. Gara-gara publikasi, hey, itu saudaraku Tony Pastaman ini loh. Saya itu disuruh. Iya. Hey, saudaraku Tony Pastaman, gara-gara you ya. Saya disuruh pertama kali dikenalin Pak Yusuf Manubulu jadi semua. Akhirnya saya diancam orang, saya ini. Jadi saya emosi, tapi sekarang ngerti dipancing itu sekarang di media. Oh, media itu memang nabi-nabi palsu, penyesatan. Kalau ya udah saya diem, nggak usah di media, tapi saya eksekusi di luar aja, ya toh. Tapi ada baiknya juga berarti ya. Apa? Masuk ke situ. Ya plus minus lah, plus minus. Apalagi di like-ku ini, weh. Ya. Aduh. Ini gara-gara Pastor Tony Pastaman nih. Ayo Pastor, ayo tak kenalin Pak Yusuf Manubulu. Pak Yusuf Manubulu itu apa? Saya bilang gitu. Loh ini loh, saya dikirim linknya. Ini loh, tonton sebentar, enggak. Terus diteleponin sampai berapa minggu diteleponin. Ayolah Pak, ayo Pak menjadi berkat Ya wis sebentar. Sebentar. Iya. Tapi tetap menyuarakan juga sesekali di iya, sesekali kebenaran, tapi tidak senang debat. Iya. Saya nggak senang debat, saya nggak senang bertengkar. Beritakan kebenaran itu aja, firman Tuhan itu aja. Karena kan seberang ini nganggapnya wah udah ciut nih, ntar lagi mualaf lagi dia gitu. Saya? Iya, ada dengar apa itu? Enggak, mualaf itu apa? Katanya pindah lagi, balik lagi ke ini karena depresi dengan hal yang kemarin saya sudah itu. Banyak ke lain hati dan lain body. Loh, saya sudah banyak. Istri saya ada 13. Itu yang istri. Itu saya iya. sampai kaget ya. Apalagi yang lain-lain gitu lah. Makanya kok sekarang mau pindah lagi, wong hatiku, wong dia jatuh cinta sama saya jatuh cinta sama Yesus. Iya, lah ngapain? Saya sekarang sudah nggak bisa pindah ke lain hati atau ke lain body. Iya. Gitu.
gitu. Yang pertama Nggak ada yang ciut. Ngapain kita ciut? Wong jadi penjahat aja berani mati, masa memberitakan Injil nggak berani mati. Gitu. Hidup adalah Kristus, mati sebagai keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, harus bekerja dan memberi buah. Dan buahnya itu orang lain yang merasakan. Ya. Gitu. Kalau orang lain ngomong, yang ini yang lain ngomong manis, yang ngomong kecut cuman satu, ya orang itu sakit mulutnya. Iya lah. Iya sakit orang itu. Kalau di antara 10 ngomong manis, terus satu ngomong kok masem, orang ini OD apa tadi? ODGJ. Gitu. Jadi orang kalau yang ngomong satu ngomong gitu, itu orang itu kepingin viral dan kepingin apa? Dapat uang dari YouTube katanya gitu ya. Makanya orang-orang ngomong, Pak itu subscribernya sudah banyak, Bapak nanti dapat uang dari YouTube. Saya nggak cari uang dari YouTube, saya cari uang jualan bakso kan sudah. Jualan. Dan YouTube-nya juga saya tahu gimana ininya. Iya kan? Ya biar orang lain aja yang masukkan. Ya kayak gini brotherku yang masukkan aku. Gitu masih salah aja nanti. Oh itu diupload gitu makanya. Enggak niru Naaman. Apa? Kita enggak niru Naaman. Lah iya katanya itu juga itu niru Naaman. Loh, saya niru Alkitab. Iya toh. Kan saya niru Alkitab. Bahkan kita itu diberi kuasa bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Iya. Itu. Gitu loh. Kasihan orang-orang yang kayak gitu itu sebenarnya saya kasihan. Kesini aja. Itu kalau ada kolam tadi udah jadi ya. Iya, tak jadi lagi ya, tak perbaiki ya. Bukan baptis, mandi. Oh. Itu tak kasih air terjun. Jadi kalau nggak mau diaruh, biar air terjun. Iya. Yang lantai 2 tak ya, lantai 2 ya. Ini ya. Oke. Gitu. Terima kasih buat Leku ini. Leku ada nggak mau disampaikan buat teman-teman Kristuber juga dan sebagainya. Oh iya. Ininya juga mana tahu Leku mau ngasih tahu, ada yang mau disampaikan juga. Ya, shalom saudara-saudaraku YouTuber. Jangan khotbah ya. Iya, tetap maju, beritakan Injil. Jangan tengkar, jangan cari pembenaran. Iya toh? Iya toh? Jangan nyala-nyalain kawan-kawan, jangan sikut-sikutan. Iya toh? Oke, kita tetap beritakan Injil. Nanti suatu hari saya gabung sama kalian. Jangan iri ya. Saya PK-nya banyak. Makanya mau PK serius, nanti gua ditagih-tagih lu. Enggak ada PK lu, enggak ada. Kita melayani. Saya ngomong ini sama tim. Saya melayani berkorban. Berkorban sampai kapan melayani? Sampai mati. Sampai dipanggil Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. God bless. Shalom. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.